Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan mata yang terarah pada Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki persekutuan dengan Tuhan. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Bapak Pendeta Bernard Manik MTH, dan semua pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu Okuli ini mengajak kita senantiasa mengerahkan diri, menatap pada Tuhan. Biarlah hati kita senang pada jalan-jalan Tuhan dengan kasih kepada Allah. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Karena itu, marilah kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 27 ayat 1, Haleluya hari Minggu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 151 ayat 1. Asi roham o Yesus Tuhaki. Oh, Jesus Tuhan.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu pengakuan iman bagian pertama dan artinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Artinya, aku percaya bahwa Allah menciptakan aku serta semua makhluk, bahwa Ia memberikan kepadaku tubuh dan jiwa, mata, telinga dan semua anggota tubuhku, akal budiku dan semua indraku, dan terus melindunginya. Untuk itu, Ia juga memberikan pakaian, makanan, dan minuman, rumah, istri, suami, dan anak, sawah ladang, ternak, dan semua barangku, bahwa pada setiap hari dan dengan berlimpah-limpah, Ia menyediakan segala yang dibutuhkan oleh tubuh dan hidupku, bahwa Ia menjaga aku terhadap semua bahaya dan mengawal serta melindungi aku dari segala yang jahat. Semuanya ini datangnya dari kebaikan ilahi dan belas kasihannya belaka sebagai Bapa, tanpa sesuatu jasa atau kebajikan apapun daripadaku. Atas semuanya ini, aku wajib mengucap syukur kepada Dia, serta memuji, melayani, dan menaati Dia. Inilah sesungguhnya benar. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 684 ayat 1, Lea situtudo au, sambil kita berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tuhan, kami sadar betapa besar kasih-Mu bagi kami. Nyawa pun Engkau relakan ganti nyawa kami, agar kami hidup dan berharga di hadapan-Mu.
Namun terkadang kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami. Kata dan perbuatan kami acap kali melukai hati Tuhan dan sesama kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 475 ayat 1, Hotok tong ihut tonokku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 212 ayat 1, Hahulongan Nabadia, sambil kita berdiri.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND 253 ayat 1 Ale de Bataki sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B serta kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Di mana saya
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan fikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan fikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian Minggu Okuli saat ini diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita semuanya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Itu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pernyataan Tuhan Yesus itu sesungguhnya hendak mengatakan bahwa kasih kita kepada Allah sama besarnya dengan kasih kita kepada sesama manusia. Artinya, jika kita mengasihi Allah namun tidak mengasihi sesama, itu adalah timpang. Dan jika kita mengatakan mengasihi sesama namun tidak mengasihi Allah, itu juga adalah sebuah kekosongan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh dorongan kasih seharusnya muncul dari cinta kasih kita kepada Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Maka oleh karenanya hidup kita semestinya harus memiliki keyakinan iman bahwa kehidupan kita sejatinya dimulai dengan kehidupan yang bersama-sama dengan Allah dan berjalan dalam kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga jika kita menjadikan Allah sebagai dasar dan orientasi hidup, kita pasti aman. Sebab apapun yang kita lakukan merupakan dorongan dari kasih kita kepada Allah. Seperti Rasul Paulus sampaikan dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Demikian juga jika engkau mengatakan mengasihi dan mencintai Tuhan Allah, katakan dan ucapkan dengan mulut sekaligus lakukan melalui perbuatan. Itulah pesan Dasatitah itu. Kamu sayang Tuhan, ucapkan selalu dan lakukan selalu dengan melakukan hukum-hukumnya. Melakukan Allah tentu akan membuat kita tidak menduakannya. Kita tidak akan menyembah sesembahan selain dirinya. Jika kita mengasihi Tuhan Allah, sudah pasti kita tidak boleh sembarangan mempermainkan nama Tuhan. Jika kita sungguh mengasihi Allah, sudah pasti kita akan memelihara kekudusan Tuhan, menyediakan diri untuk bersekutu bersamanya, dan yang pasti akan selalu merindukan perjumpaan dengannya. Tuhan mengajarkan kita tentang bagaimana mencintai dengan menghadirkan kebebasan sekaligus batas-batas kehidupan yang mencegah kita menjadi porak-poranda, hancur berkeping-keping, tak utuh dan tak penuh lagi. Mencintai dan mengasihi Allah akan menentukan siapakah yang berhak mengatur hidup kita. Jika kita mengaku beriman, sudahkah kebenaran Allah saja yang mengatur hidup Anda? Mengasihi Allah adalah sebuah pengakuan penuh bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memaknai Minggu Okuli, mataku tetap terarah kepada Tuhan, dari Mazmur 25 ayat 15a. Maka keterarahan mata hati dan mata iman kita adalah kepada Yesus Kristus yang telah memperkenalkan Allah lebih jelas, karena Kristus adalah gambar dan wujud Allah. Di dalam dan melalui Kristus kita dapat mengalami hubungan pribadi yang lebih dekat lagi dengan pastinya saling mencintai dengan Allah, sehingga kehidupan kita penuh pengharapan dan keberanian untuk hidup kita tidak lagi mengarahkan mata pengharapan kita kepada kekuatan kita, kepada harta, kepada kuasa dan lain sebagainya. Sebab bagaimana kita tahu dunia ini dan segala isinya adalah sementara dan tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Allah kita. Jika kita setia dan sungguh mengasihi Allah, sesungguhnya segenap kasih setia Allah akan selalu kita rasakan, sehingga kita ketika kehidupan kita penuh pergumulan dan tantangan, semisal pandemi COVID-19 ini, kita akan selalu merasakan kekuatan yang tanpa batas. Cinta kasih dan kesetiaan sejati tidak akan pernah dipengaruhi keadaan, tidak kompromistis, tidak bicara untung rugi, namun kasih setia akan kokoh dan kuat dengan tanpa syarat dan ketentuan. Marilah belajar akan kasih itu, seperti Kristus yang setia dan taat dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kematiannya. Demikianlah juga kita dalam kehidupan kita. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari mengasihi Tuhan Allah dalam segala kondisi hidup. Maka kekuatan Allah akan menembus segala keterbatasan kita. Marilah kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kehidupan dan pengharapan kita. Maka pada waktu kita akan dimenangkan oleh Tuhan, percayalah, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang telah mengasihi kami, yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Firman-Mu telah Engkau berikan kepada kami, dan biarlah kami melakukannya karena kami mengasihi Engkau, karena kami mencintai Engkau. Biarlah kasih-Mu juga nyata dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan
dan kuatkan kami melakukan perintah-Mu, melakukan Taurat-Mu, melakukan firman-Mu sebagai bentuk kasih kami kepada Engkau. Jika kami mengasihi Engkau, maka kami akan melakukan firman-Mu. Penuhilah kami dengan cinta kasih-Mu, sehingga kami boleh mengasihi sesama kami manusia, sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri, dan kami mengasihi Engkau di atas segalanya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menyapa kami pada hari ini. Dan biarlah hidup kami, mata iman dan rohani kami tertuju hanya kepadamu. Biarlah kami senantiasa rindu akan firman-Mu, rindu akan Taurat-Mu, karena di sana kami menemukan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 202 dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Terpujilah Tuhan yang mengingatkan kita melalui firman-Nya hari ini, bahwa bukan keadaan yang mempengaruhi kesetiaan dan ketaatan kita untuk tetap mengasihi Allah, tetapi kasih Allah yang telah kita terima dan rasakan membuat kita tangguh dalam iman dan pengharapan kepadanya, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Marilah kita senantiasa mengarahkan pandangan, hati, dan kehidupan kita kepada Allah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniakan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.